Oke, selamat malam. Nah, kita mau ke Semarang ya, pakai si bongsor. Kita masih masuk tol Pamulang. Kita mau ke Semarang ya. Berarti kita ke arah Cinere, Depok, langsung ke Bekasi ya. Seperti itu, karena ini tembus tolnya ke Bekasi, Cibitung. Nanti tinggal lurus aja, nggak belok-belok lagi. Seperti itu ya. Cuaca biasa aja sih, nggak mendung, kayaknya nggak hujan. Kita masih di tol Cijago ya, arah Cibitung. Mungkin masuknya ke Depok ini, Cimanggis. Arah ke Cikampek, Cibitung, Nagrak. Mantap. Isi bongsor udah isi bensin tadi 400.000, kurang pastinya, nanti tambah lagi biar nggak berat. Terus udah isi tol 500.000, mungkin kurang juga, nanti kita tambah lagi. Seperti ya. Kalau nggak salah Semarang itu 450 kilo, tapi kita mau ke Salatiga dulu katanya si Urip, mau foto-foto. Salatiga sekitar 500 kilo dari sini. Kalau 110 ya 500 liter, berapa? 50 liter ya. Kalau 500 kilo 50 liter, 500.000 karena pakai Pertalite. Seperti itu. Aman sih yang ini pakai Pertalite, si bongsor. Ngelitik dikit ya. Ngelitik kalau nanjak ya, bagusnya sih pertama, tapi kan mahal. Pertalite gak apa-apa. Seperti itu ya. Ini di pintu tol apa tadi, lupa. Hah? Apa? Pintu tol. Kan. Ya udahlah ya, pokoknya ini masih di Cimanggisan, Depok. Bagus sih Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Masuk ke jalan Cikampek nih, luar Cikampek. Mahal ini ya, 60 ribuan. Kalau dari Cinere tadi, dari pintu tol Cinere sekitar hampir 60.000. Tol termahal kayak. Jadi sekarang masuk ke Jakarta Cikampek, tapi lewat Kolong ya, nggak bisa ke Japek apa ya, nggak bisa ke tol Layang. Di sini Cikampek tuh banyak truk ya, truk, tapi bus kayaknya udah lewat deh jam segini mah. Jam sekarang jam berapa sih? Jam 21.25. Jadi truk, kalau bus udah lewat, tinggal truk sekarang pasti. Banyak truk. Kita di bawah tol layang. Jadi kita jalan-jalan ke Semarang itu jalan-jalan aja ya, tidak ada tujuan. Maksudnya hanya jalan-jalan aja. Karena udah lama kan nggak jalan-jalan ke Jawa ya, ke Jawa Tengah atau Semarang atau Jogja atau Salatiga gitu. Nah, terakhir waktu bulan berapa ya, bulan 4, sekarang bulan 9, itu udah 5 bulan yang lalu. Jadi paling nanti kita, ini kan jam setengah 10, nanti paling nyampe Salatiga itu pagi. Nanti kita istirahat di rest area mana gitu, supaya nanti dipas-pasin ke Salatiga pagi ya, baru ke Semarang. Nanti rencananya ke Semarang atas ya, ke
Sidomukti katanya, apa sih namanya, lupa. Daerah Semarang atas lah ya, karena di situ banyak udaranya dingin lah, udara dingin, tempat rekreasi juga seperti itu. Jadi kita nggak camping sekarang, kita nggak camping. Jadi seininya aja ya, nanti kalau memang harus nginap ya cari penginapan. Kalau memang harus balik lagi ke Jakarta ya kita jalan, nanti istirahatnya di rest area. Jadi gitulah, nggak direncana, karena nanti rencana mau ke Bandung juga ya. Jadi nanti ke Bandung, wah gelap jalanan, lampunya nggak terlalu terang juga ya, jadi ini masih dipikirkan supaya terang. Kalau untuk di tol sih masih oke, tapi di jalan biasa ngeri. Kalau lampu jauhnya sih terang. Seperti itu. Kemarin pakai yang HID lampunya, sekarang pakai LED gitu, karena HID kalau nyalain awal suka ada jeda ya. Lagi coba pakai LED, tapi masih terangan HID ya. Iya. Terangan HID yang kemarin, jadi bisa aja nanti dipasang lagi. Pokoknya aja kan di LED. Nah, atau fog lamp-nya, atau nanti kita cari inilah solusi supaya kalau keluar kotanya nyaman ya. Kelihatan sih tapi kurang gimana gitu, seperti itu. Jadi ya jalan-jalan aja sih, jalan-jalan. Ada rencana-rencana kecil lah gitu ya, tapi rencananya yang tidak terlalu harus ya. Nanti mungkin sarapan di mana gitu, nanti makan siang di mana, kayak gitu-gitulah. Jadi sekarang pun masih jam 9:30, jadi masih lama lah. Nanti kita di rest area, mungkin di daerah Cipali. Kita nggak bawa tenda juga, tapi bawa kompor ya, kalau memang perlu untuk masak-masak pop mie atau apalah gitu, teh atau segala macam bisa. Bawa termos juga, bawa termos gitu ya. Bawa magicom juga kalau kepaksa masak nasi, kita masak nasi. Kalau enggak ya nggak apa-apa, karena kan tempatnya gede sih, jadi kita bisa bawa apa yang harus dibawa. Tapi kalau tenda kita turunin ya, karena kita nggak ada rencana untuk nginep, jadi tendanya turunin. Seperti itu. Ntar cerita-cerita lagi lah ya, yang seru-seru di KM 54. Ini nggak ada lampu penerangan ya. Jadi lampu kalau ketemu aspal yang hitam itu kurang terang ya, tapi kalau ketemu yang cor-coran itu biasanya terang kayak gitu. Sama sih mobil sebelah juga kayak gitu. Kalau yang masih standar-standar KM 56 jam 21.42. Lampunya matiin yang belakang, nggak ada lampu sama sekali. Udah gitu warnanya hitam busnya, terus nggak ada mata kucingnya ya. Biasanya harus disorot itu ada mata kucing, dia nggak ada sama sekali. Ngeri. Plat nomor nggak hidup, lampu kecil semuanya nggak hidup, termasuk nggak ada mata kucing. Ini gerbang tol Cikampek Utama. Nanti dari sini tinggal cari rest area nih, istirahat dulu ya, karena masih lama sih. Kita nongkrong-nongkrong dulu atau ngopi atau apa gitu. Kayaknya sih memang rame tapi nggak macet sih tolnya. Tapi rame tapi nggak macet. Makanya nanti pulangnya jangan
Kalau bisa jangan hari apa ya, hari Minggu macet ya, Pagi kan ya. Minggu pagi ya. Jadi kita Minggu pagi banget udah jalan biar nggak ketemu macet gitu. Sekarang kan sekarang tuh 3 hari libur ya, maksudnya yang hari Jumat, Sabtu, Minggu ya kan. Sekarang itu tanggal 5, 6, 7 benar ya, jadi liburnya pas 3 hari. Kita nggak mau hari Kamis berangkatnya malam Jumat, tapi malah malam Sabtu. Tapi orang banyak yang pulang Senin harus cuti. Cuti. Nah, nggak tahu, pasti macet lah kalau hari Minggu. Minggu siang itu macet. Kalau mau pulang ya harus pagi banget udah keluar dari Semarang, biar nggak kena macet. Kita mau ke rest area. KM berapa nggak tahu. Udah di Cipali ya. Cipali bukan lain. Iya harusnya. Nah, kita lihat KM berapa ini. Agak kecil mana? Sini yang kecil ya. Karena Lagi harusnya mana? nggak apa-apa lah. Ada itu tuh. Adanya si FG, ada Circle K. Depan itu ya? Hah? Depan ya? Depan. Kanan. Kiri apa kanan? Kanan sih. Ada suara suspensi ya, tuh. Kiri ada Indomaret, Poin dan sebagainya lah. Kita parkir. Nggak terlalu ramai sih, enak. Walaupun kecil rest areanya, tapi apa ya, banyak makanan dan sebagainya. Ini si longsor, tapi kita karena bawa air panas, jadi kita masak pop mie aja lah. Kita juga bawa air mentah, air matang, cari air mentah sama air mineral, biar Udah ikut bro. kalau Tas. perlu Iya, udah selesai. ada. Kita nggak bawa tenda, cuman baju-baju aja ya, sama makanan, baju makanan, yaitu tasnya masing-masing, seperti itu. Mau beli kopi apa kopi? Beli aja ya. Jadi enaknya tuh si bongsor tuh lega ya, di bawah, di belakang ini kan joknya nggak dipasang, lega buat naruh apa-apa gitu. Bisa buat tidur juga nih, ngerengkol si Urip biasanya kalau diperlukan. Jadi pengennya sih dipasangin roof tent ya, karena kan si roof racknya sudah ada, jadi tinggal pasang roof tent, mantap, bisa buat tidur di atas seperti itu. Sudah jalan lagi, sekarang kilometer 90, KM 90 ya. Tapi kita kalau dari Pamulang sudah 100 berapa ribu? 151 kilometer ya. Kalau dari Pamulang, jalanan sih kayak gini aja ya, ramai lancar. Sekarang jam 22.57, jam 11 malam. Iya, banyak nyamuk tadi buka pintu kan di rest area. Ya, kita jalan lagi ya. Jam 12 kita di KM 182. KM 182 jam 12. Oke. Sekarang udah 2:30 ya. 2:30 kita udah tidur. Udah nggak masuk.
rest area berapa gitu lupa tadi. Oke, kita berangkat lagi yuk. Kemana nih keluar? Oh, sini keluar. Nah, sekarang jam 3 kurang ya. Hampir jam 3. Lumayan barusan istirahat 1 jam lebih gitu. Belum isi bensin lagi ya. Kilometer kita sudah 300-an, 290 ke 300 kilo. Nanti pas 400 lah kita isi lagi. Seperti itu. Tempatnya enak sini ya. Toiletnya tadi bersih di situ. Terus tempatnya juga bersih, disapu terus. Malam kan kadang yang istirahat tuh suka buang sampah sembarangan. Ya, mau isi bensin ya sekarang. Nanti aja dah. Tiap orang mode berkendara tuh beda-beda ya. Yang cara bawa mobil. Kalau saya cenderung kecepatan 90 gitu. Orang ngebut nggak apa-apa. Kalau si Urip kenceng dia 110, kadang lebih gitu. Jadi beda-beda ya. Kalau kita mah enakan nyantai lah 90-an, 80, 90 lah, paling banyak 100 gitu. Ya, kita lanjut ini. Sekarang udah kilometer berapa ini ya? Ntar saya lihat. Kilometer 232. Untuk jalur tol gitu ya, kayak gini kan jalannya nggak rata ya. Kadang naik turun, buruk gitu. Pakai si bongsor tuh enak ya. Kita nyantai. Walaupun jalannya nggak rata, karena kan ground clearance-nya lebih tinggi, terus suspensinya, jarak mainnya juga lebih banyak, lebih jauh ya. Jadi ya enak lah kalau ada tahu-tahu jalannya bergelombang gitu, sama si suspensinya bisa diredam, mantap. Kadang-kadang kalau pakai sedan kita harus lihat-lihat ya, takutnya taunya jalannya lobang, bukan lobang sih, di sini kan lobang agak jarang ya. Kadang-kadang ini naik turun lah gitu ya, bergelombang, tapi bukan lobang, tapi bergelombang gitu. Kayak gini kan kayak bekas aspal sambungan gitu kan. Nah kalau pakai yang ini, pakai si bongsor ya udah terabas aja kan, apalagi lampunya kan nggak terlalu terang-terang banget sih, jadi hampir nggak kelihatan kalau ada gelombang atau bekas aspal gitu. Kayak gitu ya, lebih tenang aja lah. Terus handlingnya lebih enak handlingnya. Kita tuh nggak capek megangin setirnya, jadi karena setirnya cenderung maunya lurus terus gitu, tinggal kita koreksi aja kalau belok, seperti itu. Kalau Pejagan ke situ tadi ke kiri ya. Kita masih lurus arah Salatiga. KM 254. Kalau kita nggak pakai AC ya, kita buka kaca, maka ada suara angin dari tadi. Karena ya ngapain, kan udara juga tidak panas, jadi mending kita matiin AC, buka kaca sedikit kiri kanan, seperti itu, biar ya adem juga, hemat juga, seperti itu. Sampai Tegal ya, ini exit Tegal.
kebiasaan berangkat malam ya, kebiasaan malam jam 2 jam 3 di jalan tuh udah maksudnya sering ya. Jadi pokoknya kalau nggak ngantuk jalan, kalau ngantuk ya istirahat di rest area, tidur bisa sejam, tadi sejam lebih kita tidur. Jadi sekarang nggak ngantuk gitu, walaupun tidak minum kopi, karena sekarang tidak minum kopi, tidak ngerokok ya. Kalau kopi juga harus kopi yang sedikit, yang apa, kayak kopi latte gitu ya. Kalau yang kopinya banyak nggak bisa. Seperti itu. Sekarang hampir jam 4 ya, 349, 350, kilometer 368, sudah menempuh 368. Jadi kita harus isi bensin. Tadi masuk ke rest area, ternyata pom bensinnya itu ya kayak Pertasop, yang nggak ada pertalite gitu. Kita cari rest area berikutnya, mungkin ya di Semarang kali baru ada. Yang mudah-mudahan kuat aja ya sampai ke pom bensin berikutnya. Tadi nyesel yang tadi kita nggak isi ya, lupa. Perasaan saya tuh bukan di tol Trans Jawa, kirain saya tuh di tol yang ke arah Bandung ya, yang tiap rest area ada pom bensin. Kalau di sini nggak selalu. Oh ya, pelajaran seperti itu. Cerita sedikit, kita kan ini suhunya sekarang 80-an ya, tanpa AC. Jadi tanpa AC 80 kalau malam. Jadi tidak overcooling juga ya, maksudnya ya masih oke lah, masih di suhu kerja. Kenapa begitu kayak 90 gitu? Karena saya eksperimen si termostatnya saya pinggirannya saya bor ya, pinggirannya. Jadi termostatnya masih ada teman, bibirnya saya bor supaya tujuan saya sih awalnya supaya kalau air itu bisa lewat ya, bisa lewat kalau kita lagi bleeding ya kan. Kadang-kadang kita bleeding malas buka bleedernya ya, pentilnya kita malas. Kalau tipe ya kalau udah dibor gitu bagian sampingnya itu air tetap bisa lewat ya, udaranya bisa lewat. Jadi tidak harus bleeding kadang-kadang ya, kadang-kadang. Tapi lihat sikon dulu, kalau oke ya biasanya. Kalau ini biasanya kalau kita kuras segala macam kita nggak usah bleeding ya kan, karena 6 bulan sekali saya kuras airnya, karena ini belum pakai coolant. Jadi 6 bulan saya kuras pun ya tinggal buka selang aja, mau atas mau bawah boleh, kasih dikeluarin airnya, nanti diisi air baru. Atau kalau misal kerannya kayak di tempat saya kan di bengkel, airnya bagus ya, jadi kita langsung aja kerannya masukin ke selang ya. Tapi kalau misalkan airnya nggak bagus ya jangan, nanti karatan. Seperti itu ya. Nah, eksperimen ini kayaknya berhasil ya, yang saya termostatnya saya bor. Karena di tipe yang mobil ini sama 407 saya bor itunya termostatnya, supaya dia bisa airnya ngalir atau udaranya masuk ketika kita sedang kuras gitu ya, sedang kuras atau kita sedang memperbaiki apa gitu. Jadi nggak masuk angin lah, tinggal isi dari reservoir aja dia sudah membleeding sendiri, seperti itu ya. Karena saya pernah lihat di termostat yang model lama yang dulu itu ada bolongannya ya, di termostat itu di pinggirnya bolongannya. Jadi mungkin salah satu tujuannya supaya kalau dia nanti ada kejebak udara, dia bisa lewat udaranya ya ke reservoir gitu ya. Kalau udaranya bisa lewat ke reservoir kan berarti tidak usah di bleeding ya kan, tidak usah buka bleeder, seperti itu.
depan exit Pekalongan, Kajen. Ya, kalau mau ke mana? Dieng. Kencang banget. Kalau mau ke Dieng keluar Kajen. Ya, itu jalur yang paling nyaman ya kalau mau ke Dieng. Kalau yang jalur yang mana ya, yang keluar di setelah Kajen itu apa, Batang ya. Kalau setelah Batang itu lebih dekat tapi jalannya ekstrim ya, nanjak, lewat Bawang, lewat Rakalan kalau nggak salah. Itu mendingan lewat Kajen, aman, agak jauh dikit tapi aman, seperti itu. Lanjut ya, ini KM 331. Kita sudah hampir 400 km perjalanan ya, jadi sudah waktunya isi bensin. Mudah-mudahan sampai di pom ya. Kalau ngeliat itu sih sampai, lihat di meteran bensinnya masih sampai ke pom yang Semarang. Ini ada rest area KM berapa ini? Mudah-mudahan ada Pertalite ya, 338. Mudah-mudahan ada Pertalite. Oh, ini ditutup. Oh, ini ada masjid juga besar. Apa nunggu subuh kali ya? Nunggu subuh sini, Bu? Hah? 4.13. Nunggu subuh aja ya, masjidnya besar tuh. Sambil istirahat. Mantap. Ada Pertalite di sini. Isi 400. Barusan lewatin exit Pekalongan, Batang. Kita udah isi bensin, terus nanti karena sekarang masih 4.22 ya, nanti kita cari rest area berikutnya aja untuk sholat. Mudah-mudahan tidak jauh karena masih agak lama ya. Rest area 447 mau sholat. Mana masjidnya? Oh, salah. Oh, itu lewat mana ya? Hampir jam 5. Ada pom bensin juga. Kita di parkiran truk, lagi benerin lampu nih si abang. Suara truknya rotak tapi kuat ya, aman. Mungkin itu bukan mesin, mungkin knalpot atau apa gitu. Suaranya gemerotok. Masjidnya gede ya, bagus.